Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ke channel Bapak ya. Di sini Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai materi aplikasi turunan trigonometri, di mana kemarin kita sudah membuat sketsa kasar dari sebuah grafik ya untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Ini bisa dibilang ini adalah kelanjutan dari seri kemarin, yaitu kita dari gambar tersebut kita bisa menentukan mana yang menjadi stasioner dalam arti menjadi titik balik ya. Titik balik bisa dibedakan menjadi titik balik maksimum, bisa dibedakan menjadi titik balik minimum, dan titik belok nantinya. Oke. Dalam menentukan jenis-jenis stasioner tersebut, kita bisa menggunakan uji turunan pertama, bisa juga untuk penggunaan uji turunan kedua. Nah, apa itu turunan kedua nanti kita bahas. Nah, apa bedanya sih penggunaan uji turunan pertama dan uji turunan kedua? Mengapa kita harus mengetahui dua-duanya? Ya, ini suatu hikmah dari belajar matematika ya. Kita selalu dihadapkan dengan suatu masalah, tetapi di matematika itu tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dipecahkan. Dan dalam penyelesaiannya kita nggak hanya dapat satu jalan saja untuk menyelesaikannya, tapi ada beberapa jalan untuk menyelesaikannya. Nah, contohnya seperti mencari nilai maksimum, nilai minimum, atau titik baliknya ya, titik balik maksimum, titik balik minimum. Nah, itu ada dua cara, yaitu yang pertama uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Perbedaannya itu adalah kalau uji turunan pertama itu seperti langkahnya kemarin di fungsi naik dan fungsi turun, yaitu kita membuat sketsa grafik, sehingga dari grafik itu bisa kelihatan, oh kalau di puncak itu berarti menjadi titik balik maksimum. Sementara kalau di dasarnya sendiri, nah itu menjadi titik balik minimum. Nah, itu kelebihan dari membuat sketsa, jadi bisa tahu jelas. Akan tetapi bagi kalian yang suka analisa itu berarti nggak pakai gambar ya. Nah, kalau yang nggak pakai gambar itu nanti pakai uji turunan kedua. Apa itu uji turunan kedua? Alangkah baiknya kita bahas satu-satu ya, dari uji turunan pertama. Sebenarnya uji turunan pertama ini sudah terangkum jelas di pembahasan saya kemarin di fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sengaja saya sisipin di situ mencari titik balik maksimum dan titik balik minimum. Jadi berikut sketsanya. Kembali lagi, uji turunan pertama itu sketsanya. Oh ya, kedua-duanya ini nanti nggak lepas dari mencari stasioner ya, yaitu dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Nah, untuk uji turunan pertama sketsanya seperti ini. Jadi di mana x itu kurang dari a itu bernilai positif, artinya fungsinya itu naik. Terus a sama dengan 0, x sama a sama dengan 0 ya, atau x sama dengan a, f aksen x-nya 0, dia menjadi stasioner, dan x lebih besar dari a itu nilainya negatif atau fungsinya turun, jadi naik, stasioner turun, maka a ini menjadi titik atau stasioner, titik stasioner, di mana a, fa itu menjadi titik balik maksimum. Itu. Jadi di sini kalau plus f aksen x-nya itu plus 0 min, maka dia menjadi titik balik maksimum. Maka nilai dari fa itu adalah dikatakan sebagai nilai maksimum. Untuk titik balik minimum itu ketika x kurang dari a0 min ya, x sama dengan a itu 0, x lebih besar dari a itu plus, jadi min 0 plus, jadi kebalikan dari maksimum. Jadi fungsinya itu turun, stasioner naik. Nah, itu dikatakan sebagai titik balik minimum ya. Nilai fa nya itu menjadi nilai minimum. Sementara untuk titik belok itu konsisten ya. Dari kiri itu turun, terus stasioner, terus turun lagi. Nah, maka di sini menjadi titik belok namanya. Demikian juga dari kanan naik, dari kiri naik, terus stasioner, terus kanan naik lagi, maka dia juga menjadi titik belok.
Yang atas ini dikatakan sebagai titik belok turun, yang bawah ini adalah titik belok naik. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk penjelasannya itu sama seperti kemarin, yaitu kita mencari batasnya dulu, batas stasionernya dulu lewat f aksen x sama dengan 0, formula persamaan trigonometri ya. Nah, terus kita buat sketsanya, cek apa dia naik, sebelah kiri naik, apakah dia turun, apakah dia naik lagi. Nah, kalau sudah dapat sketsa seperti ini, maka 45 itu jelas berada di atas ya. Maka ini menjadi titik balik maksimum, sementara yang 225 ini nanti F-nya itu di bawah, maka dia menjadi titik balik minimum. Itu ya penjelasan seperti untuk uji turunan kedua, penjelasannya masih menggunakan stasionnya f aksen x sama dengan 0 ya. Nanti kita temukan stasionernya atau titik baliknya. Nah, cuman di sini ditambahi uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua itu f double aksen a. Nah, ini istilah ya. Kalau turunan pertama itu aksennya 1, tapi untuk turunan kedua itu aksennya 2. Nah, jika dia itu kurang dari 0, maka dia itu balik menjadi maksimum. Maka ini dikatakan A, FA itu menjadi titik balik maksimum. Jadi X sama nilainya itu jadi titik balik maksimum, sementara FA itu menjadi nilai maksimum. Nah, jangan sampai ketukar dengan fungsi naik. Kalau fungsi naik lebih besar itu berarti naik, kurang dari itu berarti turun. Seperti itu ya. Tapi kalau di uji turunan kedua itu kalau kurang itu menjadi maksimum, kalau lebih menjadi minimum. Tapi di sini yang dijadikan turunan itu adalah uji turunan keduanya, f double aksen a. Oke, jadi f double aksen a kurang dari 0 itu balik ya, menjadi balik ya. Kalau kurang dari 0 kurang menjadi maksimum gitu ya. Kalau kurang berarti menjadi maksimum, tapi kalau lebih menjadi minimum. Jadi dibalik istilahnya seperti itu. Oke. Jadi f double aksen a lebih besar dari 0, dibalik menjadi minimum. Artinya dia itu titik balik minimum atau nilainya nilai minimum. Jadi ini tambahan gambar ini ya, hanya sketsa saja. Oke, sementara kalau sama dengan 0 gimana? Kalau sama dengan 0, maka dia nanti menjadi titik belok. Bisa titik belok turun ya, jika memang sebelah kanannya menjadi kurang dari A. Nah, sementara yang kalau dari A, maka nanti dia menjadi titik belok naik. Itu ya. Intinya f double aksen A sama dengan 0 itu menjadi titik belok ya. Dengan ciri-ciri kalau titik belok turun itu X kurang dari A ya, X kurang dari A dan X kurang dari A ini naik, maka dia menjadi titik belok naik seperti itu. Oke, tadi disinggung mengenai turunan pertama dan turunan kedua ya. Nah, ini contoh simpelnya tentang fungsi turunan pertama dan turunan kedua. Jadi dari fungsi aksen itu ada fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya biasa yaitu f aksen x itu sama dengan cos x. Sementara cos x ini kalau diturunkan lagi kan menjadinya min sin x. Turunan diturunkan lagi, maka ini menjadi turunan kedua namanya. Tingkat kedua f double aksen x sama dengan min sin x. Oke, gitu ya, paham ya. Nanti ada turunan ketiga, turunan keempat, entah itu nanti buat apa. Yang jelas turunan pertama itu bisa kita buat sketsa untuk mencari nilai maksimum minimum. Turunan kedua juga bisa kita cari analisisnya tanpa sketsa, mencari titik balik maksimum, titik balik minimum. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 2 dengan interval 0 sampai 180. Kita menentukan jenis ya, jenis titik stasioner tadi ada 3, titik balik maksimum, titik belok maksimum, titik belok naik, titik belok turun ya.
Yang pertama, kita menggunakan uji turunan kedua di sini. Ya. Yang pertama, kita memang nggak lepas dari persamaan persamaan turunan pertama atau persamaan stasionernya itu dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Ya, f aksen x sama dengan 0. Maka f aksennya itu adalah 4 cos 2x min pi per 2, ini sama dengan 0. Dapat persamaan, dari persamaan dapat titik, ya, titik stasioner. Maka nggak perlu saya ulangi lagi ya, ini materi sebelumnya. Bagi yang terlewat dengan materi sebelumnya, nanti bisa diklik link di keterangan deskripsi untuk kembali lagi ke bagaimana mencari titik stasioner, titik yang tetap. Nah, dari fungsi itu diperoleh titik stasioner melalui uji turunan pertama, yaitu 0,-2 pi per 2,2 dan pi, min 2. Dari ketiga titik stasionernya ini jenisnya apa aja. Nah, gitu. Oleh sebab itu, simpelnya tanpa menggambar kita bisa pakai uji turunan kedua. Uji turunan kedua, f double aksen x, kita cari dulu, yaitu min 4 sin 2x min pi per 2 dikalikan 2, ya, masih sisa 2. Masih ingat ya PTS ya. Untuk 4 ini nggak perlu dibahas karena ini konstan, tetap aja ditulis 4 di depan. Cos PTS, pangkatnya nggak ada berarti jadi 1. T trigonometrinya cos diturunkan menjadi min sin. Ingat sudutnya tetap ditulis saja seperti biasa. S sudutnya 2x min pi per 2 diturunkan 2, ya, kita lihat x nya 2, jadinya f double aksen x yaitu min 8 sin 2x min pi per 2. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah memiliki stasionernya itu 0, pi per 2 dan pi, ya, maka kita bisa lanjutkan untuk mengecek uji turunan kedua dengan memasukkan masing-masing stasioner 0, pi per 2 dan pi ke dalam fungsi turunan keduanya, yaitu min 8 sin 2x min pi per 2. Ada di slide selanjutnya. Oke, kita menuju slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita substitusikan masing-masing stasionernya 0, pi per 2 dan pi ke dalam f double aksennya untuk menganalisis lebih lanjut untuk menentukan. Di sini f double aksen itu hanya untuk menentukan, ya, hanya untuk menentukan apakah kata-kata apakah dia balik minimum, balik maksimum atau belok. Nah, sementara untuk nilainya, nilai min 2, nah, nilai maksimum minimumnya itu diperoleh dari substitusi stasionernya ke f aslinya, ya. Oke, selanjutnya kita coba substitusikan 0, ya. 0 disubstitusikan ke f double aksen, maka hasilnya 8. 8 itu lebih dari 0, lebih itu kalau dibalik menjadi minimum. Sehingga karena f double aksen 0 itu lebih besar dari 0, maka titik 0, min 2 merupakan titik balik minimum. Yang selanjutnya, pi per 2 kita juga uji ke turunan kedua, diperoleh nilai min 8. Min 8 itu berarti f double aksen pi per 2, ini pi per 2 kurang dari 0, ya, kurang dari 0. Artinya kurang dari 0 kalau dibalik menjadi maksimum. Sehingga pi per 2,2 merupakan titik balik maksimum. Yang terakhir itu pi kita coba analisa, ya, lewat uji turunan kedua, diperoleh masuk turunan kedua dapat 8. Nah, 8 itu adalah positif, pi double aksen pi lebih besar dari 0, sehingga kesimpulannya kalau lebih maka dibalik menjadi minimum. Sehingga pi, min 2 itu merupakan titik balik minimum. Ya, jadi seperti itu. Jadi lebih dibalik jadi min, kurang dibalik jadi max. Seperti itu. Kalau sama dengan 0 menjadi titik belok kesimpulannya. Satu lagi saya ingatkan, untuk nilai maksimum minimumnya kalian substitusikan ke fungsi yang pertama, ya, yang fx, bukan f double aksen. Jadi itulah f double aksen x untuk menentukan, menganalisa apakah dia maksimum atau minimum. Terima kasih.
Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.